Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, aku akan merangkum film yang sudah lama sekali dirilis, yaitu 26 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1995. Mungkin banyak dari kalian sudah pernah menontonnya di TV waktu SD. Namun, film ini tidak pernah usang untuk mengajarkan kepada kita tentang persahabatan dan cinta kasih terhadap sesama manusia. Ya, film ini berjudul The Cure, menceritakan tentang persahabatan dua anak yang salah satunya mengidap AIDS karena tertular melalui transfusi darah saat bayi. Lalu, sahabatnya berjuang mati-matian untuk mencari obatnya demi kesembuhannya. Film ini dibintangi oleh mendiang Brad Renfro sebagai Eric dan Joseph Mazzello sebagai Dexter. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak 13 tahun bernama Eric yang baru saja pulang sekolah. Di jalan, geng anak bandel mengolok-oloknya karena tahu tetangga di belakang rumahnya mengidap AIDS. Namun Eric melaluinya begitu saja. Sampai di rumah, ia bermain sendiri di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara batuk-batuk dari balik pagar. Pagar tinggi itu sengaja dipasang ibu Eric agar ia tak tertular virus anak tetangganya. Kemudian terjadi percakapan antar keduanya dari balik pagar. Eric merasa kesal padanya dan menyuruhnya masuk ke dalam. Karena dirinya yang menjadi tetangganya, Eric diolok-olok oleh anak bandel. Di satu sisi, Eric juga bilang ia takut tertular penyakit. Tapi, anak itu bilang penyakit itu tidak menular melalui udara. Karena tetangganya tak juga pergi, Eric pun marah dan bilang ia akan menendang pantatnya jika tak juga pergi. Tapi Eric mengulurkan niatnya dan pergi dari sana. Anak yang mengidap AIDS itu bernama Dexter. Ia kembali ke rumahnya dan bercanda dengan ibunya yang baru saja pulang belanja. Ibu Dexter sangatlah lembut, sabar, dan juga penyayang. Berkebalikan dengan ibu Eric, yang seorang workaholic, suka minum-minum dan kasar pada Eric. Sehingga Eric sering merasa kesepian karena ayahnya sudah menikah lagi dengan orang lain dan pindah ke New Orleans. Di lain waktu, Eric bermain lagi di halaman belakang dan berbicara dari balik pagar dengan Dexter. Setelah memastikan bahwa virusnya tidak menular melalui udara, karena penasaran dan ia merasa sangat kesepian, Eric nekat memanjat pagar pembatas dan menemui Dexter. Eric agak kaget karena ternyata ia terlihat kecil untuk anak berusia 11 tahun. Tapi Dexter bilang ia hanya lebih pendek 4 inci saja dibandingkan dengan anak seusianya. Kemudian, anak yang sama-sama kesepian itu pun bermain bersama. Dan tak lama, Eric mengajaknya ke supermarket. Mereka menyusuri sungai kecil dekat tempat tinggal mereka dengan karet ban. Sampai di supermarket, mereka memilih jajanan. Tapi Dexter bingung memilih apa karena ia biasa diberi makan sayur oleh ibunya. Karena itu, Eric menyuruh Dexter untuk mencicipinya terlebih dahulu sebelum memutuskan beli yang mana, lalu mengambil jajanan yang masih baru. Pulang dari supermarket, Eric mendorong troli yang dinaiki Dexter karena Dexter mudah lelah. Di jalan, mereka berpapasan dengan geng bandel yang kembali mengolok-olok mereka. Eric sudah menyiapkan batu, dan sebelum itu mengingatkan ketua geng bandel yang adiknya juga sedang sakit, dan bagaimana rasanya jika adiknya juga diolok-olok orang lain. Anak bandel itu pun sadar dan berniat berhenti mengganggunya. Tapi di saat itulah Eric melempar batu ke kepala anak bandel itu dan lari karena mereka dikejar hingga akhirnya berhasil lari dari kejaran mereka. Sampai di rumah, Eric diingatkan ibunya agar tak bermain dengan anak tetangganya yang mengidap AIDS. Namun ia pun melanggar aturan itu dan diam-diam masih bermain dengan Dexter. Dan juga Dexter menyampaikan bahwa ibunya mengundang Eric makan malam di rumahnya
Karena ibu Eric sering lembur, ia pun menerima tawaran itu. Eric menemukan suasana keluarga yang hangat dan menyenangkan saat berkunjung ke rumah Dexter. Hal yang tidak Eric dapatkan di rumahnya sendiri. Saat makan hidangan penutup, yaitu es krim, Eric bertanya apakah es krim Dexter tidak dimakan, karena ia ingin memintanya. Tapi ibu Dexter bilang, dokter melarang orang memakan wadah yang sama dengan Dexter untuk mengurangi resiko. Eric bilang jika obat Dexter sudah ditemukan, mereka akan makan dari wadah yang sama. Tapi dengan sedih, Dexter meragukan apakah obatnya akan ditemukan. Tak mau melihat sahabatnya bersedih, Eric mulai berpikir akan mencari obat sendiri untuk Dexter. Ide pertama Eric yaitu membuat tabel periodik permen dengan teori bahwa kombinasi permen dapat menyembuhkan AIDS. Menurut Eric, karena ia selalu makan permen, ia jadi tak pernah sakit. Berbagai permen dikombinasikan dan dilihat bagaimana efeknya pada Dexter. Namun, tentu saja permen itu tak dapat menyembuhkan Dexter. Malahan, Dexter mendapat hukuman dari ibunya karena Dexter menghabiskan uangnya untuk membeli jajan. Awalnya, Dexter tak diizinkan main dengan Eric. Namun, karena kasihan, hukuman itu dicabut dan Eric diperbolehkan main dengan Dexter. Berlanjut ke ide kedua, terinspirasi dari film yang berjudul Medicine Man, di mana seorang dokter menemukan obat untuk kanker. Mereka juga ingin meniru membuat ramuan herbal dari daun tumbuh-tumbuhan di sekitar tempat tinggal mereka. Karena begitu besarnya semangat Dexter untuk sembuh, Dexter pun dengan rela dan senang hati mencoba meminum air rebusan itu, meski rasa pahit dan getir terasa di tenggorokannya. Berbagai tanaman pun dicoba dan dicatat bagaimana pengaruhnya. Namun, tidak ada efek apapun dari tanaman tersebut. Hingga suatu malam, kondisi Dexter sedang drop, sehingga ia harus digendong oleh ibunya ke kamar. Eric pun pulang, tapi ketika sadar buku catatannya ketinggalan, ia segera kembali dan tanpa sengaja melihat ibu Dexter menangis. Ia tak tega melihat ibu Dexter menangis, karena Eric yang tak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya, justru mendapat ketenangan dan kedamaian dari keluarga Dexter. Suatu waktu, mereka menemukan artikel di sebuah tabloid tentang seorang dokter yang bernama Dr. Fishburne di New Orleans yang mengklaim telah menemukan obat untuk AIDS. Eric berpikir bahwa ibu Dexter akan mengantar mereka menemui Dr. Fishburne. Tapi ibu Dexter berkata bahwa info itu tidak benar, karena jika benar, Dr. Dexter pasti sudah mengetahuinya sebelum isu itu disebar. I didn't see that. Karena mereka belum bisa menemui Dr. Fishburne, mereka masih penasaran dengan tanaman yang tempo lalu mereka temui. Dexter pun meminum ramuan tersebut. Malam harinya, ibu Dexter ke rumah Eric menanyakan perihal daun yang Dexter minum, yang ternyata tanaman itu beracun. It's poisonous and he told me that you have it written down in a note. Ibu Eric yang mengetahui bahwa Eric bermain dengan Dexter memarahinya dan memukulinya. Karena ibunya berpikir itu sangat berbahaya dan bisa membunuh mereka berdua. Eric tak melawan sedikit pun. Karena marah, ibu Eric menelpon ayahnya dan Eric akan diikutkan kemah musim panas pada hari Senin agar tak bermain dengan Dexter. Eric mencoba menghubungi ayahnya, namun tak diangkat karena ayahnya sedang berlibur. Tak ingin menuruti kemauan ibunya, Eric pun menyusun sebuah rencana. Setelah Dexter pulang dari rumah sakit, ia menyampaikan rencananya pada Dexter untuk kabur dari rumah dan mencari Dr. Fishburne di New Orleans. Ia meyakinkan bahwa mereka bisa tinggal bersama ayahnya di New Orleans. Dexter pun menolak karena tentu ibunya akan khawatir. Tapi Eric memaksanya dan berkata ini untuk kesembuhan Dexter. Hanya Dr. Fishburne lah satu-satunya harapannya. Akhirnya Dexter pun setuju. Sebelum pergi, Dexter menulis surat yang ditinggalkan untuk ibunya dan mengatakan ia akan baik-baik saja bersama Eric.
karena ia juga membawa obat-obatannya selama perjalanan. Perjalanan dilakukan pada malam hari dengan rakit. Mereka berangkat menyusuri sungai Mississippi dengan harapan menemukan jalan untuk menyelamatkan kehidupan Dexter. Sampai tiba di pagi hari. Dexter bertanya-tanya kira-kira kapankah mereka akan sampai di New Orleans. Dan setelah dihitung-hitung, dengan kecepatan 3 mil per jam dengan jarak 2000 mil, mereka akan sampai beberapa pekan lagi, yang jelas tidak mungkin. Sehingga mereka memutuskan untuk mencari tumpangan dengan kapal dengan tujuan yang sama dengan mereka. Sampai akhirnya mereka menemukan kapal dengan tujuan yang sama. Namun mereka harus membayar dengan hampir seluruh uang mereka. Yang ternyata pada akhirnya mereka tahu bahwa memang itu perjalanan pulang sang pemilik kapal. Melihat di peta, mungkin sekitar 5-6 hari lagi mereka akan sampai. Dexter yang tak sehat bilang ketika nanti berhenti di pom bensin, ia harus menghubungi ibunya. Tapi Eric melarang karena nanti ibunya bisa melacak nomor mereka. Karena bosan, Eric dan Dexter pun masuk ke ruangan bawah kapal. Saat mereka ingin mencari sesuatu yang bisa dimainkan, mereka malah menemukan majalah yang di dalamnya ada uang pemilik kapal sebanyak $3.000. Namun Dexter mencegah Eric untuk mengambilnya. Sang pemilik kapal menjemput teman-teman wanitanya. Malam harinya, kapal sandar sebentar untuk beristirahat. Eric dan Dexter menyalakan api untuk bakar sosis. Dan tak lama, keduanya tertidur. Lalu Eric mendengar Dexter mengigau dan menggigil. Untuk menemani tidurnya, Eric memberikan sepatunya kepada Dexter untuk dipegangi selagi tidur. Dengan tujuan supaya ia bisa merasakan kehadiran Eric di dekatnya. Meskipun awalnya Dexter menolak, namun ia bisa tidur nyenyak karena itu. Pagi harinya, pemilik kapal tidak juga melanjutkan perjalanan ke New Orleans. Tentu saja mereka memperlambat perjalanan karena ada teman wanita mereka. Padahal obat milik Dexter hanya cukup untuk 3 hari lagi. Akhirnya karena kesal, Eric mencuri uang pemilik kapal dan kabur dari tempat itu, lalu mencari mobil tumpangan dan membeli tiket bus. Namun kagetnya, pemilik kapal yang dicuri uangnya sedang mencari mereka, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Saat memanjat pagar, pemilik kapal tanpa sengaja melukai tangannya sendiri. Eric dan Dexter terus berlari, namun mereka menemui jalan buntu. Akhirnya, Eric mengeluarkan pisau lipatnya. Namun, pemilik kapal memiliki pisau yang jauh lebih besar. Karena terdesak, Dexter yang melihat luka terbuka di tangan lelaki itu, segera merebut pisau itu dan melukai tangannya sendiri agar mengeluarkan darah dan mengancamnya dengan mengatakan darahnya beracun karena ia mengidap AIDS. Laki-laki itu pun tak mau mengambil resiko, sehingga ia berlari meninggalkan anak tersebut. Setelah pemilik kapal itu pergi, Dexter menyadari apa yang telah ia lakukan secara tidak langsung mengekspos darahnya dan bisa membahayakan orang lain. Dexter tiba-tiba merasa sangat sakit. Saat Dexter bilang bahwa darahnya beracun, Eric bilang Dexter hanya memiliki virus. Namun ia tak berbeda dengan orang yang lainnya. Akhirnya mereka kembali untuk memesan tiket bus dan memutuskan untuk pulang karena kondisi Dexter sangat tidak sehat. Ibu Dexter sudah menunggu kepulangan mereka. Setelah pulang dari sana, Dexter harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya yang memburuk. Eric hadir untuk menemani Dexter di rumah sakit. Terkait obat Dr. Fishburne, Dr. Dexter bilang bahwa berita itu ternyata palsu.
Untuk membunuh kebosanan mereka di rumah sakit, mereka berdua memiliki ide dengan cara melakukan prank pada dokter. Dexter berpura-pura meninggal dunia di tempat tidurnya, dan Eric sambil menangis memanggil dokter dan suster. Seorang suster secara spontan berkata, ini pasti akan terjadi. Seolah-olah mereka tahu umur Dexter tak akan lama lagi. Ketika dokter tengah memeriksa kondisi Dexter, tiba-tiba Dexter berteriak dan tentu saja membuat sang dokter terkejut. Eric dan Dexter tertawa karena usaha mereka berhasil. Di lain waktu, dokter lainnya datang memeriksa kondisi Dexter, dan mereka mengadukan kata-kata suster saat mereka mengerjai dokter bahwa Dexter meninggal. Dokter itu pun menyemangatinya dan bilang banyak orang sakit keras yang secara tiba-tiba bisa sembuh total, dan mereka menyebutnya keajaiban, dan mungkin saja Dexter salah seorang yang akan mengalami keajaiban itu. Setelah itu, Eric melihat dokter tadi memarahi suster karena telah berasumsi salah satu pasiennya akan meninggal. Keesokan harinya, Eric kembali ingin mengisengi dokter yang lain dengan berpura-pura Dexter meninggal, dan tentunya kembali membuat dokter kaget. Namun dokter itu tidak marah karena mereka hanya anak-anak. Lalu bermain kartu bersama dengan Eric dan juga ibu Dexter. Hari berganti, Eric masih setia menemani Dexter. Namun sikap jahilnya tak juga hilang. Mereka kembali mengerjai dokter. Namun di kali yang ketiga ini, ternyata Dexter benar-benar telah meninggal dunia. Saat ibu Dexter mengantar Eric pulang, ia melihat seorang ibu yang menggendong anaknya sedang menyeberang jalan. Hal ini mengingatkannya akan Dexter dan kemudian menghentikan mobil yang dikendarainya lalu menangis. Eric meminta maaf pada ibu Dexter atas meninggalnya Dexter, karena seharusnya ia berusaha lebih keras mencari obat untuk Dexter. Ibu Dexter pun memeluknya dan bilang bahwa ia sudah melakukannya. Di sepanjang hidup Dexter yang hanya kesedihan dan keheningan, Eric menjauhkan itu dari hidupnya. Karena Eric telah memberikan kegembiraan bagi Dexter di masa-masa sulit hidupnya. Saat tiba di rumah, orang tua Eric langsung memarahinya. Namun ibu Dexter meminta untuk berbicara dengannya secara pribadi. Setelah berada di dalam, ibu Dexter marah sambil menangis dan memberitahu bahwa sahabat baik Eric sudah meninggal. Ia juga meminta agar ibu Eric tak pernah menampar Eric lagi atau dia akan membunuhnya. Sebelum dimakamkan, Eric menggenggam tangan Dexter untuk yang terakhir kali. Lalu pamit pulang dengan ibu Dexter. Ternyata Eric hanya pulang dengan sebelah sepatu, karena sepatu sebelahnya ia berikan kepada Dexter agar ia merasa Eric selalu di dekatnya, seperti yang ia lakukan saat sedang berkemah. Dan Eric mengambil satu sepatu yang dikenakan Dexter, lalu ia hanyutkan dan ia biarkan berlayar mengikuti arus sungai. Hal itu mengingatkan akan perjalanan mereka saat mencari obat. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita film The Cure. Film ini mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi sesama manusia. Penyakit Dexter tidak menghalangi keduanya untuk bersahabat. Dan dari film ini, kita bisa melihat bahwa persahabatan adalah obat yang terbaik bagi penyakit Dexter. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga kalian suka video ini. Thanks for watching.